Nasi goreng dan kerupuk vegetarian ala rumahan yang sederhana. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel RJO Fans. Pada video kali ini akan menayangkan cara membuat nasi goreng dan kerupuk vegetarian ala rumahan yang sederhana dari dasar, di mana video ini berisi konten masakan vegetarian tetapi non-vegan dikarenakan mengandung telur ya teman-teman. Apabila teman-teman lagi ingin membuat nasi goreng vegan dari resep di video ini, silakan, resep dan cara memasak sama, hanya tidak menggunakan telur. Pada kesempatan ini saya ingin membuat masakan yang berbeda dari menu masakan sebelumnya. Maka dari itu, nasi goreng merupakan menu yang sederhana untuk dibuat masakan yang enak walaupun masakan ini mengandung non-hewani. Bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat nasi goreng dan kerupuk vegetarian yaitu daging barbeque vegetarian yang terbuat dari protein soya yang mengandung protein yang tinggi, daging sapi vegetarian di mana daging ini terbuat dari protein soya, jamur dan sayuran, dan daging nugget ayam vegetarian yang juga terbuat dari protein soya. Bumbu yang digunakan yaitu minyak goreng, kaldu jamur, minyak wijen, merica, dan garam. Untuk sayur yang digunakan yaitu sayur seledri, wortel, telur, dan sayur putih, juga nasi putih yang telah matang. Kerupuk yang digunakan yaitu papadum plain, cocok untuk orang yang bervegetarian atau bervegan. Dalam bahan-bahan utama yang telah ditunjukkan sebelumnya, untuk memasak nasi goreng vegetarian hanya memerlukan daging barbeque vegetarian sebanyak 2 buah, daging sapi vegetarian sebanyak 4 buah, daging ayam nugget vegetarian juga sebanyak 2 buah, 1 buah wortel, 1 buah batang dan daun seledri, 2 butir telur, serta 3 lembar sayur putih. Setelah bahan sudah siap, waktunya untuk memasak nasi goreng vegetarian ala rumahan yang sederhana. Pertama, potong wortel hingga tekstur kecil-kecil seperti yang terlihat dalam video. Tetapi apabila teman-teman ingin membuat tekstur berbeda juga boleh, bebas saja. Sedang memotong wortel. Setelah wortel dipotong hingga menghasilkan tekstur kecil-kecil, kemudian pindahkan wortel ke piring kosong. Dan lanjutkan memotong wortel hingga selesai. Selanjutnya, batang dan daun seledri dipotong hingga menghasilkan tekstur yang kecil sesuai yang diinginkan. Sedang memotong sayur seledri. Setelah sayur seledri dipotong sesuai dengan tekstur yang diinginkan, kemudian pindahkan sayur seledri ke piring tepat di sebelah wortel yang telah dipotong. Dan lanjutkan memotong sayur seledri hingga selesai. Berikutnya, sayur putih juga perlu dipotong dengan tekstur kecil-kecil atau sesuai dengan yang diinginkan. Sedang memotong sayur putih. Setelah sayur putih dipotong sesuai dengan tekstur yang diinginkan,
Kemudian pindahkan sayur putih ke piring tepat di sebelah wortel dan sayur seledri yang telah dipotong. Dan lanjutkan memotong sayur putih hingga selesai. Setelah memotong sayuran, lanjutkan untuk memotong daging vegetarian mulai dari daging barbecue vegetarian. Sedang memotong daging barbecue vegetarian. Kemudian pindahkan daging vegetarian yang telah dipotong ke piring kosong. Dan lanjutkan memotong daging barbecue vegetarian hingga selesai. Setelah daging barbecue vegetarian, proses selanjutnya yaitu memotong daging sapi vegetarian hingga tekstur kecil-kecil. Kemudian pindahkan daging sapi vegetarian yang telah dipotong ke piring di sebelah daging barbecue vegetarian. Bahan yang terakhir dipotong yaitu daging ayam nugget vegetarian, di mana daging ini juga dipotong hingga tekstur kecil-kecil. Sedang memotong daging ayam nugget vegetarian. Kemudian pindahkan daging ayam nugget vegetarian yang telah dipotong ke piring di sebelah daging barbecue dan sapi vegetarian. Terlihat daging vegetarian dan sayur yang telah disiapkan untuk proses berikutnya. Selanjutnya, sebelum proses memasak dimulai, telur yang juga bagian dari masakan ini perlu dipecahkan dan ditaruh dalam mangkok kecil. Kemudian telur dikocok hingga rata dalam mangkok kecil. Memasak dimulai. Pertama, nyalakan kompor dan siapkan panci penggorengan. Lalu tuangkan minyak goreng sebanyak 2 sendok ke dalam panci penggorengan. Kemudian atur kompor menggunakan api kecil dan ratakan minyak goreng yang berada dalam panci penggorengan sehingga panci rata ditutupi minyak. Beberapa saat kemudian, setelah minyak panas, lalu tambahkan bahan masakan yang agak keras terlebih dahulu, yang dimulai dari wortel dan kemudian ditumis dan aduk sejenak hingga merata dengan tetap menggunakan api kecil. Menambahkan bahan masakan yang agak keras terlebih dahulu agar apabila telah tercampur dengan bahan masakan yang cepat matangnya, maka masakan dengan bahan keras seperti wortel dapat matang secara bersamaan. Sedang menumis dan mengaduk wortel dalam panci penggorengan. Selanjutnya, tambahkan batang dan daun seledri yang telah dipotong ke dalam panci penggorengan yang telah berisi wortel. Kemudian tumis dan aduk sayur seledri yang telah dipotong bersama wortel dalam panci penggorengan.
Bahan selanjutnya, tambahkan telur ke dalam panci penggorengan yang telah berisi potongan wortel dan seledri. Setelah telur berada dalam panci penggorengan, aduk telur hingga matang. Dan lanjutkan dengan mengaduk telur, seledri, dan wortel hingga bercampur rata. Kemudian tambahkan sayur putih ke panci penggorengan yang telah berisi telur, seledri, dan wortel. Dan lanjutkan untuk mengaduk sayur putih bercampur rata dengan telur, seledri, dan wortel. Setelah sayur berada dalam panci penggorengan, bahan berikutnya yang akan ditambahkan yaitu daging barbecue vegetarian, yang mana akan dicampurkan bersama sayur yang telah digoreng sebelumnya. Apabila daging barbecue vegetarian telah bercampur secara merata dengan sayur, kemudian tambahkan daging selanjutnya yaitu daging sapi vegetarian. Setelah itu aduk kembali dengan sutil agar daging sapi vegetarian bercampur dengan daging barbecue vegetarian dan sayur hingga merata. Daging vegetarian terakhir yang akan ditambahkan yaitu daging ayam nugget vegetarian yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian aduk daging ayam nugget vegetarian hingga merata dengan daging sapi dan barbecue vegetarian dan sayur. Setelah daging vegetarian dan sayur diaduk dengan merata dalam panci penggorengan, tambahkan nasi putih yang telah matang sebagai bahan utama selain sayur dan daging vegetarian. Selanjutnya nasi putih matang dalam penggorengan diratakan dan ditambahkan 2 sendok makan minyak hijau. Lalu aduk nasi putih matang beserta daging vegetarian dan sayur yang telah ada dalam panci penggorengan hingga merata.
Dan tambahkan 2 sendok makan kaldu jamur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan merica bubuk atau secukupnya. Setelah nasi telah dibumbui, waktunya mengaduk lagi nasi putih dalam panci penggorengan hingga merata bersama daging vegetarian, sayur putih, seledri, dan wortel menjadi nasi goreng. Beberapa saat setelah nasi diaduk, terlihat nasi sedikit kering menandakan nasi goreng vegetarian ala rumahan yang sederhana telah matang sempurna. Matikan kompor dan terakhir tambahkan setengah sendok makan garam. Setelah menambahkan garam, aduk kembali nasi goreng yang telah matang yang berada dalam panci penggorengan dalam keadaan kompor tidak menyala. Dan pastikan nasi goreng diaduk merata sehingga garam dapat bercampur dengan nasi goreng secara merata. Nasi goreng vegetarian ala rumahan yang sederhana telah ready. Langkah selanjutnya yaitu siapkan piring kosong untuk mendekorasi dan memplating. Nasi goreng ala rumahan yang sederhana agar terlihat seperti nasi goreng restoran style. Gunakan 1 buah tomat dan diiris tipis-tipis. Kemudian pindahkan nasi goreng yang berada dalam panci penggorengan ke piring kosong yang telah disediakan sesuai dengan yang diinginkan atau secukupnya. Setelah itu, tomat yang telah diiris tipis-tipis ditaruh di pinggir nasi goreng seperti bentuk lingkaran.
Dan plating nasi goreng vegetarian ala rumahan yang sederhana telah selesai. Untuk kerupuk yang digunakan yaitu papadam rasa original, di mana kerupuk ini dapat dikonsumsi oleh orang yang bervegan atau bervegetarian. Kerupuk ini berasal dari negara India. Mari mulai memasak kerupuk. Papadam. Nyalakan kompor dan pastikan minyak goreng panas seperti menggoreng kerupuk yang lainnya. Kemudian untuk menggoreng kerupuk papadam menggunakan api kecil setelah minyak panas, di mana papadam ditaruh dalam panci penggorengan yang berisi minyak panas dan akan mengembang menjadi kerupuk lalu diangkat untuk ditiriskan. Penggorengan kerupuk papadam perlu dilakukan satu persatu dan pastikan warna kerupuk tidak terlalu coklat. Apabila kerupuk telah mengembang, kemudian kerupuk papadam langsung diangkat. Kerupuk papadam telah digoreng semua. Hasil masakan nasi goreng dan kerupuk vegetarian ala rumahan yang sederhana dapat terlihat dalam video ini. Dan untuk resep bahan pembuatan masakan ini akan diinfokan di bagian deskripsi yang masih termasuk bagian dari video ini. Sekian video masak nasi goreng dan kerupuk vegetarian ala rumahan yang sederhana kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.